Sebetulnya apa ya kesalahannya gitu ya? Ini justru kebijakan yang memang sudah benar. Jadi faktanya, kalau kita bicara faktual problem atau fakta hukumnya itu memang ya dari yang saya punya aja nih 5 tahun itu emang kita tuh selalu ada gap, ada kekurangan ya terkait antara supply dan demand, antara penawaran dan tadi permintaan, terutama ini permintaannya terlalu banyak terkait dengan gula. Sementara tadi ya di dalam negeri itu tidak punya pasokan yang cukup. Jadi memang harus impor. Nah, kalau kita bicara mengenai kalau gitu apa dong yang harus dilakukan untuk impor? Apakah yang diimpor itu adalah raw sugar diolah lagi di sini gitu ya? Kemudian baru diberikan kepada pedagang besar atau tadi ya kalau ini penugasan ya, kemudian nanti di packaging lagi baru ke masyarakat, ataukah kemudian langsung tadi impor yang tadi white sugarnya? Nah, kalau tadi saya menggunakan perspektif sistem dynamic gitu ya, karena kenapa sistem dynamic? Karena tadi detail complexity dan dynamic complexity-nya itu bisa tercapture gitu ya, dibandingkan dengan tadi ya dengan penjelasan tadi yang linear, bisa kelihatan dan itu nyata banget kok ya. Mudah kenapa? Karena gini, setiap aktivitas produksi itu pasti akan menimbulkan multiplier effect, mulai dari tenaga kerja, kebutuhan akan tadi industri pendukung dan seterusnya seperti itu. Jadi negara juga justru akan banyak diuntungkan. Jadi bukan hanya dapat sesaat gitu ya, hanya tadi dari sisi biaya masuk saja, dan biaya masuk pun nggak sepenuhnya tadi didapatkan negara, karena itu bisa menjadi tax relief, bisa menjadi deductible expenses yang mengurangi PPh badannya. Jadi saya wondering kalau gitu, jadi salahnya di mana ya? Bagi yang nggak mengikuti kasus Tom Lembong ini, saya akan coba jelaskan dari rangkuman berbagai sumber. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Jadi awal Pak Tom ditangkap kejaksaan dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian dilakukan sidang sampai 23 kali, dengan di dalamnya terlampir laporan jurnalis independen dan pendapat ahli, yang menyatakan bahwa dakwaan yang ditujukan pada Pak Tom banyak kejanggalan. Hakim pun paham kalau Pak Tom tidak ada niat jahat, tidak ada aliran dana masuk rekening pribadi, dan tidak ada kepentingan pribadi pula. Impor dilakukan karena kebutuhan industri mendesak dan Pak Tom sudah memberi keterangan bahwa dia hanya menjalankan instruksi atasan. Artinya bagaimana? Kalian paham sendiri. Dia divonis karena dianggap melanggar prosedur dan kewenangan administratif, sehingga dicap sebagai pelaku tindakan korupsi. Pertanyaannya, bagaimana dengan para pejabat lain yang jelas-jelas melakukan pelanggaran prosedur, misalnya seperti izin tambang yang merusak alam, tetapi tidak diproses juga? Bagaimana dengan pejabat-pejabat lain, yang setelah menjabat rekeningnya makin gendut nggak karuan? Tidak usah dijawab. Kita sudah tahu bagaimana hukum negara ini bekerja. Bukan maling, bukan koruptor. Bahkan prestasinya sering membanggakan nama Indonesia di kancah internasional. Pun juga pernah menyelamatkan wajah mantan presiden saat di forum internasional, ketika ditanya sebuah pertanyaan sulit kemudian dilempar dengan kalimat, "I want to test my minister, please answer the question, Pak Tom." Tapi kemarin, dia divonis 4,5 tahun yang artinya dia baru bebas setelah kontestasi 2029 selesai. Apakah ada hubungannya? Kita nggak tahu. Anies Baswedan dalam postingannya di Facebook mengatakan, hari ini, Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Keputusan yang amat mengecewakan bagi siapapun yang mengikuti jalannya persidangan dengan akal sehat, meski sayangnya tidak mengejutkan. Selama proses berjalan, berbagai laporan jurnalistik independen dan analisis para ahli telah mengungkap kejanggalan demi kejanggalan dalam dakwaan. Fakta-fakta di ruang sidang justru memperkuat posisi Tom, tapi semua itu diabaikan.
Seolah-olah 23 sidang yang telah digelar sebelumnya tak pernah ada. Seolah-olah bukti dan logika tak diberi ruang dalam proses peradilan. Jika kasus sejelas ini saja bisa berujung pada hukuman penjara, jika seseorang seperti Tom yang dikenal dan terbukti integritasnya di pengadilan, terbuka dan disorot publik perkaranya, masih bisa dihukum semena-mena, maka bayangkan nasib berjuta lainnya yang tak punya akses, sorotan, atau kekuatan serupa. Vonis hari ini adalah penanda bahwa keadilan di negeri ini masih jauh dari selesai. Demokrasi belum kokoh berdiri. Kita dihadapkan pada keraguan mendasar tentang kredibilitas sistem hukum, dan tentang keberanian negara menegakkan kebenaran. Ketika kepercayaan terhadap proses peradilan runtuh, maka fondasi negara ikut rapuh. Saya hanya akan menyampaikan 4 hal. 1, kita semua mengikuti proses persidangan ini dengan akal sehat. Dan yang mengikuti dengan akal sehat pasti akan kecewa. Sama dengan saya pun sangat kecewa dengan keputusan ini. Yang kedua, jika kasus seterang benderang ini dengan orang seperti Tom saja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan jutaan warga negara kita yang lain? 3, apapun langkah yang akan diambil oleh Tom Lembong untuk mencari keadilan, kami akan dukung sepenuhnya. Yang keempat, kami meminta kepada para pemegang kekuasaan untuk serius memperhatikan dan membenahi hukum kita. Kalau kepercayaan pada sistem hukum dan peradilan kita runtuh, maka sesungguhnya negeri ini yang runtuh. 4 itu saja. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Tom, yang Pak Bobi, bahwa yang pertama kali adalah yang mau kami sampaikan dari tuntutan dan juga dari putusan. Tidak ada dari Sulawesi, Abang. saya. Abang. Senin lalu, Tom menyampaikan dalam dupliknya bahwa ia belajar tentang makna kata tawakal, tentang berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Sayangnya hari ini, hasil itu belum berpihak padanya. Tapi ini bukan ujung. Ini satu babak dari perjuangan panjang untuk menghadirkan keadilan yang belum tuntas dan akan terus kita jalani bersama. Tom dan tim pengacara masih mempertimbangkan respon terhadap putusan ini. Tapi satu hal yang jelas, kita akan terus mendukung penuh langkahnya untuk mencari keadilan sampai titik akhir. Apapun yang akan ia hadapi ke depan, kita terus pastikan bahwa Tom tidak akan pernah berjuang sendirian. Yang jelas memang benar kata orang-orang. Pada sebuah negara yang sakit, orang baik adalah penjahatnya. Sedangkan sang penjahat, merekalah yang dipuja-puja bak pahlawan. Lekas pulih, Indonesia.